Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vivi ya. Semoga tidak bosan ya ketemu Bu Vivi terus ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 2. Siap belajar? Sebelum belajar seperti biasa, kita awali dengan berdoa dulu. Silahkan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Kita mulai saja. Oke, yaitu materi ide pokok dalam teks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi masih mencakup ciri makhluk hidup kemarin, tapi sekarang lebih pada ide pokok muatan bahasa Indonesianya ya. Oke, apa sih itu ide pokok? Ide pokok itu inti bacaan. Biasanya ada dalam setiap paragraf. Atau ide pokok juga bisa disebut inti dari kalimat utama. Tapi kalau utama nanti dibahas kelas 4 ya. Kelas 3 masih pada ide pokok. Ide pokok ada dalam setiap paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di mana? Di awal paragraf, di kalimat pertama, atau di akhir paragraf, di kalimat terakhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Salah ketik ya, paragraf harusnya. Awal paragraf disebut, ini pengetahuan saja ya, awal paragraf disebut paragraf deduktif. Cara mengingatnya gampang, berarti depan ya. Berarti kalau kalimat utamanya atau ide pokoknya di depan berarti deduktif. Berarti kebalikannya, kalau ada di akhir namanya induktif. Kalau ada di keduanya digabung-gabungkan namanya paragraf campuran. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh saja ya. Contoh. Oke, sebentar. Ide pokok dapat ditemukan dengan kita membaca sebuah bacaan. Ya, kalau kita tidak membaca bacaan, kita tidak menemukan ide pokok. Nah, salah satu jenis membaca adalah membaca nyaring. Tahu membaca nyaring? Membaca dengan suara. Saat kita membaca nyaring, kita harus memperhatikan apa? Lafal dan intonasi. Apa itu lafal? Pengucapan kata yang jelas, a, i, u, e-nya yang jelas, pelafalannya. Intonasi itu apa? Naik turun suatu suara. Kapan kita harus meninggikan, kapan kita harus merendahkan. Ya, kalau pertanyaan siapa kamu kan harus tinggi ya. Nah, seperti itu gunanya intonasi. Oke, saya ulangi lagi, dalam membaca nyaring harus memperhatikan ketepatan lafal dan juga intonasi. Lanjut kita praktek. Ayo membaca nyaring mencari ide pokok. Silakan dibaca bersama-sama ya. Pertumbuhan pada manusia biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi, besar, dan berat. Pada mulanya manusia hanyalah seorang yang mempunyai berat 3 kg, waktu bayi lahir 3 kg dengan tinggi 50 cm. Selanjutnya bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Orang dewasa bisa memiliki berat hingga 60 kg atau lebih dan tinggi 170 cm atau lebih. Sebagian orang dewasa akan bertambah besar karena kegemukan, salah ketik kegemukan tetapi tidak bertambah tinggi. Jadi kalau udah dewasa anak-anak, tidak bisa bertambah tinggi lagi. Bertambahnya apa? Bertambah gemuk ke samping. Kalau bertambah tinggi udah tidak bisa. Ya, makanya dimanfaatkan usia-usia kalian ini untuk makan makanan yang bergizi akan bertambah tinggi. Oke, sekarang kita temukan di mana ide pokoknya. Caranya amati kalimat pertama dan terakhir. Kira-kira mana yang menjadi ide pokok? Ide dari paragraf itu yang mana? Yang umum itu yang mana? Nah,
Umum mana? Pertumbuhan pada manusia biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi, besar, dan berat, atau sebagian orang dewasa akan bertambah besar karena kegemukan tetapi tidak bertambah tinggi. Ayo, yang mana? Yang merupakan ide dari paragraf ini? Yang pertama ya. Nah, yang pertama disebut paragraf deduktif. Menuliskan ide pokok bisa persis seperti ini. Pertumbuhan pada manusia biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi, besar, dan berat. Bisa kamu ringkas intinya saja boleh. Yang penting pada kalimat ini. Paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini ada gambar pertumbuhan ya dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Namanya pertumbuhan ya, bertambah tinggi, besar, dan berat. Itu namanya pertumbuhan. Ayo kita membaca lagi, mencari ide pokok. Nah, pada masa balita, balita belum mampu berpakaian sendiri ya. Pada masa kanak-kanak, anak sudah mampu berpakaian sendiri. Ya, gitu kan ya perkembangannya ya. Anak TK belum bisa membaca, lama-kelamaan setelah rajin belajar, anak tersebut sudah bisa membaca. Nah, perubahan dari yang semula tidak bisa menjadi bisa dinamakan perkembangan. Oleh karena itu, perkembangan adalah perubahan makhluk hidup ke arah kedewasaan. Kira-kira mana yang ide pokok yang menjadi ide dari paragraf ini yang mana? Pada masa balita, balita belum mampu berpakaian sendiri. Apa yang terakhir? Oleh karena itu, perkembangan adalah perubahan makhluk hidup ke arah dewasa. Yang mana kira-kira ide dari paragraf ini? Yang terakhir ya, ditandai dengan oleh karena itu juga termasuk ciri-ciri dari ide pokoknya di situ letaknya. Nah, ini gambar di sini kan, tadi yang semula digendong, bisa merangkak, bisa berjalan, namanya perkembangan. Ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, artinya perkembangan. Nah, ide pokoknya. Lanjut kita membaca dan mencari ide pokok selanjutnya. Sebentar. Makanan bergizi seimbang diperlukan manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanan bergizi seimbang dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Makanan ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Contoh makanan bergizi seimbang yaitu nasi, telur, ayam, tahu, tempe, sayuran, buah, dan susu. Nah ini Rek, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, ubi. Nah itu berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kalau kamu bertenaga harus makan nasi, harus sarapan dulu. Makanan bergizi seimbang bisa kita singkat biasanya 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, karbohidrat, boleh roti, boleh jagung, boleh gandum, boleh nasi ya. Terus lauk pauk, tahu, tempe, ikan, daging, boleh sayur ya, sayur mayur, buah-buahan ditambah susu. Itu penting sekali untuk menunjang tumbuh kembang kita semasa anak-anak ya, mumpung masih bisa tumbuh. Kalau sudah dewasa, kalian tidak bisa lagi nambah tinggi, paling nambah berat, nambah lebar, nambah gendut gitu ya. Oke, mana ini ide pokoknya? Kalimat yang pertama, apa yang terakhir? Jelas ya kalimat yang pertama, makanan bergizi seimbang diperlukan manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini ide pokoknya. Kita lanjutkan. Nah, wawancara. Apa itu wawancara? Percakapan dua orang atau lebih untuk menggali informasi, untuk mencari informasi. Misal, kamu nggak paham mengenai corona, kamu tanya Bu Bidan, Pak Dokter, itu namanya wawancara. Kamu nggak paham masalah pelajaran, kamu tanya sama gurunya, dikatakan wawancara juga boleh ya. Nah, intinya untuk menggali informasi, ini contohnya. Kamu dapat mencari informasi selain dengan membaca,
Juga dapat melalui kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk menggali informasi. Menggali itu mencari informasi. Sebelum kita melakukan wawancara, kita terlebih dahulu diharuskan untuk membuat janji dan juga membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Iya. Oh, saya pengen tahu caranya membuat tahu sama tempe. Ya, kamu pergi ke tukang pembuat tahu dan tempe. Kamu izin dulu. Pak, saya mau wawancara jam sekian bisa atau Bapak bisanya kapan? Nah, sebelum wawancara kamu persiapkan pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana pengolahannya, cari bahan yang seperti apa, disiapkan dulu. Biar waktu tanya kamu nggak bingung mau tanya apa ya saya biar nggak lupa. Ya, jadi tujuan wawancara adalah untuk menambah informasi, menggali informasi. Oke? Nah, tugas kerjakan LKS tema 1 halaman 54. Romawi